Selamat sore teman-teman ya, yang dikasih Tuhan. Saya Senen. Ya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sakramen tobat. Kenapa kita perlu membahas mengenai sakramen tobat? Ya, supaya mengampuni segala dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Nah, kalau kita membahas mengenai dosa, ya, dosa ialah ya dosa inilah yang menjadikannya relasi baik kita dengan Allah itu terputus. Artinya, ya dengan kita berbuat dosa, ya kita memisahkan diri dari Allah atau memisahkan diri dengan Tuhan. Maka dari itu kita jangan sampai berbuat dosa, biar kita tidak terpisah dari Allah. Maka kalau kita sudah terpisah dari Allah, maka perlu sakramen tobat supaya ya memperbaiki hubungan kembali kita dengan Allah. Nah, dosa di dalam gereja Katolik yaitu ada dua jenis dosa, ada dosa berat dan dosa ringan. Kemudian dosa berat contohnya yaitu melanggar 10 perintah Allah. Yang melanggar 10 perintah Allah misalnya ya membunuh, berbuat zina, mencuri, dan sebagainya. Dan itu adalah contoh dosa-dosa berat. Kemudian dosa ringan yaitu misalnya kita sewot dengan teman, sewot dengan tetangga, ya, sewot dengan istri, sewot dengan orang tua kita. Nah, itu merupakan dosa-dosa ringan. Maka dengan kita melakukan dosa-dosa berat, dosa ringan, maka perlu pengampunan dosa, yaitu melalui sakramen tobat. Meskipun atas dosa-dosa yang kita buat, kita harus ingat, Allah itu adalah Allah kasih. Ya. Allah adalah Allah kasih. Allah itu tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa ya, yang kita perbuat. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya, tapi dengan satu syarat, ada namanya sesal sempurna. Nah, sesal sempurna itu artinya kita tidak melakukan lagi kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kita buat. Cukup sekali itu kita melakukannya dan tidak mengulang-ulangnya lagi. Itu yang dinamakan sesal sempurna. Maka kalau kita melakukan sesal sempurna, maka Allah akan mengasihi kita dan mengampuni dosa kita. Kemudian ingat, saat pengampunan dosa, mereka yang menerima sakramen tobat itu berarti memperoleh pengampunan dari belas kasih Allah atas penghinaan mereka terhadap Allah. Ya. Dosa itu juga kita menghina Allah. Kemudian sekaligus mereka yang pengampunan dosa itu mereka didamaikan dengan gereja, ya, yang telah mereka lukai dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Berarti dengan yang menerima sakramen tobat, mengakukan pengampunan dosa, kita mendapat belas kasih Allah, kita juga ya berdamai dengan gereja atas dosa-dosa kita kepadanya. Dengan kata lain, kita juga ya mengembalikan komunikasi yang baik dengan Allah, ya menjalin hubungan baik dengan Allah, maka dengan kita mengaku dosa yang sungguh-sungguh. Maka saudara-saudariku ya, dalam pengakuan dosa juga ada ya mereka diharapkan ya dapat mengaku dosa dengan sejujur-jujurnya, dengan sepenuh hati. Ya. Jangan mengaku dosa hanya setengah-setengah, dan jangan hanya mengaku dosa ya ada yang disembunyikan. Ya, percuma disembunyikan. Allah itu kan Allah Maha Tahu ya, Dia mengetahui segala dosa-dosa yang kita perbuat. Nah, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, maka mulai sekarang jangan sampai kita tidak mengaku dosa, ya. Jangan sampai kita tidak menerima sakramen tobat, ya, supaya ya kita berkomunikasi dengan baik dengan Allah,
menjalin hubungan baik dengan Allah, ya supaya nantinya kita dapat selamat di akhirat, yaitu dapat, ya kalau kita meninggal dapat bersatu dengan Allah. Demikianlah tentang sakramen tobat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita.